Hai, kembali lagi di Bain Studio Class di sini. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari satu fitur dari D5 yang terbaru, yaitu Caustics. Caustics sendiri merupakan sebuah efek dari pembiasan cahaya ya, yang merambat ataupun memantul melalui bidang-bidang yang bisa mengakibatkan efek caustic itu sendiri. Contohnya seperti misalnya air ataupun ada benda yang transparan seperti gelas dan lain-lain sebagainya. Jangan lupa daftar. Sesi kali ini kita akan mencoba untuk memberikan efek caustic pada sebuah objek yaitu gelas. Di sini sudah ada sampel project dari D5 itu sendiri dan kita akan gunakan satu buah objek atau beberapa objek yang ada di tengah ini yang merupakan benda transparan yaitu gelas dan juga wadah minumannya ya, seperti itu. Jadi kita akan gunakan keempat objek ini untuk menerapkan efek caustic itu. Kita akan pindahkan kamera kita ke perspektif. Lalu kita akan buang untuk objek yang kita tidak akan pakai di sini. Oke, seperti ini. Oke, untuk caustic itu sendiri kita harus merubah material yang transparan ini atau yang bisa membiaskan cahaya ini untuk kita aktifkan efek dari si caustic itu sendiri. Jadi kita bisa aktifkan eye drop atau klik I saja, bisa dipencet di keyboard masing-masing I. Kemudian kita ganti materialnya. Nah, pada inspektur dari materialnya nanti kita aktifkan untuk fungsi caustic. Setelah itu tinggal satu syarat lagi yang harus kita penuhi, yaitu adanya cahaya. Dan cahaya ini bisa berupa dari lampu ya, yang kita tembakan langsung ke arah objek tersebut. Misalnya kita akan gunakan sebuah lampu. Untuk lampu kita akan gunakan area light misalnya. Seperti ini. Lalu kita aktifkan ke atas misalnya. Lepaskan. Kemudian kita sampingkan. Jadi saya ingin untuk efeknya itu dia adalah seperti ini misalnya. Oke. Kalian bisa perhatikan ya bahwa untuk sekarang kita belum melihat adanya efek caustic di sini. Dan untuk kita bisa mengaktifkan efek caustic tersebut, maka kita juga harus mengaktifkan efek caustic pada cahaya kita. Itu juga ada di inspektur. Di bagian caustic di paling bawah ini kita bisa aktifkan. Klik aktifkan seperti ini, maka nanti di sini akan ada caustic intensity yang kita bisa atur untuk intensitasnya. Di ini sudah muncul efek causticnya seperti ini ya. Kalau misalnya kita tambahkan intensitasnya, cahayanya, kemudian kita tambahkan untuk radiusnya ya, mungkin biar agak lebih jauh. Kemudian intensitasnya ini kita bisa tambah. Misalnya kita kasih ke 1,8, maka nanti akan muncul seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada gambar-gambar seperti caustic seperti ini ya. Dan untuk pembiasanya, efek caustic intensity ini dia akan lebih ke arah gerak-gerak dari efeknya ya. Kalau kita nggak mau dia terlalu banyak gerak, kita bisa aktifkan ke angka yang lebih kecil seperti itu. Angka yang makin kecil maka dia tidak akan terlalu banyak geraknya. Misalnya kita aktifkan di angka sekian, 0,5. Kemudian kita bisa kembali lagi ke material transparan ini. Nah, di sini ada bagian refraction. Refraction ini juga akan mempengaruhi dari efek caustic itu sendiri. Refraction sendiri juga merupakan pembiasan cahaya. Apabila dia masuk dengan 1,52 seperti ini, maka dia memang sedikit ada pembiasan cahayanya. Jika tidak ada pembiasan cahaya, maka dia nilainya adalah 1. Misalnya kita kurangkan atau kita tambahkan, maka dia akan mempunyai efek caustic yang berbeda-beda setiap dari pergantian dari refraction ini sendiri. Jadi
kita juga bisa mengatur dari refraction untuk objek yang tembus cahaya seperti ini. Kita bisa lihat di sini juga. Di sini kita mempunyai subsurface yang dimana kita tidak munculkan untuk efek caustic-nya, dan karena dia tidak ada juga, sehingga di sini dia walaupun tembus cahaya seperti ini, tembus cahayanya, dia tidak akan mengeluarkan efek caustic. Karena efek caustic hanya untuk yang transparan saja. Oke, sekian untuk tips pembuatan efek caustic pada objek kali ini pada D5 Render. Daripada fitur caustic ini hanya dapat dipakai di D5 Render pada update 2.5. Untuk tips kali ini, sampai jumpa di tips-tips berikutnya.